Sesungguhnya doa seorang hamba itu, kata Allah dalam hadis qudsi, dia tidak akan sampai kepadaku sehingga yang berdoa itu bersolawat dia kepada nabinya. Jadi habis kita sebelum berdoa, ingat kata kunci pertama, solawat dulu sama Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tersebut kita ucap dan perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada pada pembahasan sunnah abaat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berada salah satu sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Kemudian adapun sunnah berikutnya, wa minas sununi al-muqaddimati anid dukhuli fis salatil azanu wal iqamatu. Dan perkara yang sangat dianjurkan dan disunnahkan sebelum datangnya waktu solat adalah al-azan, azan wal iqamah dan iqamat. Azan ini panggilan untuk orang yang ghaib. Ghaib itu maksudnya orangnya tak tahu dia siapa orangnya. Penting saatnya masuk azan. Apalagi menara kita tengok udah cantik, jangkauannya pasti lebih jauh. Maka siogianya dengan adanya menara, kuantitas kedatangan kita harus bertambah. Karena makin jauh jangkauannya. Berarti hati-hati yang rumahnya di bawah 40 rumah ke bawah. Kata Nabi, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau solatnya tidak ke masjid. Siapa tetangga dekat Masjid Al-Ikhlas nih? Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya, ke belakang masjid 40 rumah, ke depannya 40 rumah, ke kanannya 40 rumah, ke kirinya 40 rumah, 160 rumah di 4 zona mata angin dari Al-Ikhlas ini. Kalau solatnya tidak kemari cuma 2 pendapat, tak sah, tak sempurna kalau solatnya di rumah. Berarti dengan adanya menara makin jauh panggilannya, berarti semakin bertambah kuantitas kedatangan kita ke masjid ini. Jadi azan itu panggilan untuk orang ghaib. Seorang muazin masuk ke dalam ruangan tak perlu tahu dia siapa yang dipanggilnya. Penting saatnya masuk waktu azan dia. Dan qomat itu panggilan untuk orang yang hadir. Maksudnya udah di dalam masjid semuanya, maka nggak perlu berteriak-teriak. Kan beda azan dengan qomat. Kalau azan itu agak kuat, kalau qomat pasti lembut. Kenapa? Orangnya sudah di dalam semuanya. Nah, kapan kita berdiri untuk melaksanakan sholat saat panggilan qomat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang pas hayyalas sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Berdirilah dia. Ada yang bilang pada hayya 'alal falah. Ada juga pendapat mengatakan pada lapas qad. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, qad. Jangan kodo.
Qad yang masuk kepada fi'il madi maka diberi makna sungguh. Berarti mengartikan ucapan itu qad qamatis shalah. Sungguh telah dekat waktu salat. Jangan lagi duduk-duduk, berdirilah. Berjalan, atur formasi, luruskan saf, rapatkan barisan, itu maksudnya. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, ketika lapas qad, disitulah kita berdiri mengatur formasi. Tapi pendapat juga ada mengatakan habis dulu lapas qomat itu semua, barulah berdiri. Nah, di antara pendapat itu, kayaknya lebih kuat pendapat pada lapas qad qomatis shalah. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fasunnatani li maktubati zakarin. Fasunnatani dua ibadah itu azan dan qomat disunnahkan buat laki-laki. Wa in balaghahu azanu ghairihi, walaupun dia sudah mendengar azan di tempat lain. Maksudnya begini, Bapak sudah mendengar azan dari Masjid Al-Ikhlas, tapi Bapak nggak ke masjid. Mungkin adalah urusan sehingga nggak datang ke masjid, gitu aja lah bahasa kita. Nah, kalau zuhur itu 1:30 karena sesuatu, Bapak akan sholat nanti misalnya jam 1:30. Ketika Bapak mau melaksanakan sholat di rumah, tetap sunnah dikumandangkan azan, walaupun sudah didengarnya azan dari Al-Ikhlas. Nanti kita lihat apa pahalanya sholat pakai azan dan iqamah dengan tidak. Jadi walaupun kita sudah mendengar azan dari Al-Ikhlas, kita tetap sunnah azan kalau tidak sholat ke masjid. Wal iqamatu li imra'atin, dan qomat itu untuk perempuan. Nah, ini untuk ibu. Perempuan itu kan lebih bagus dia sholat di rumahnya, tapi tak ada halangan, tak boleh ke masjid, asal dijaga fitnah. Apa fitnah yang melarang perempuan itu ke masjid? Mungkin terlalu hebat bervariasi dalam pakaian. Apa yang membuat datangnya fitnah perempuan ke masjid? Mungkin terlalu berhias. Apa yang membuat perempuan itu dapat fitnah datang ke masjid? Mungkin memakai minyak wangi terlalu berlebihan. Ketika tiga hal ini tidak didapati, boleh datang ke masjid. Jadi pakai minyak wangi walaupun sunnah, bu, hati-hati untuk perempuan. Di dalam Al-Fawaidul Mukhtar Ali Baharun, memakai minyak wangi untuk perempuan itu ditafsil. Hukumnya ada 5. Mubah di rumah. Jadi kalau ibu di rumah boleh pakai minyak wangi. Sunnah di dekat suami. Jadi kalau dekat-dekat suami jangan bau-bau, bu. Wangi-wangi, apalagi mau tidur, wajib wangi. Jangan pula minyak wanginya, bu. Pixon. Sekarang udah nggak model lagi ya Pixon, Pak, minyak karo. Yalah pula bau-bau tidur malaki. Cocok kan banyak gue bilang kan, Pak. Yalah, Ustadz kau balikkan juga lah. Awak yang wangi, laki pula yang bau katanya. Sama-sama wangi lah kalau mau tidur tuh. Kemudian perempuan itu makruh hukumnya berminyak wangi, memakai minyak wangi laki-laki. Kenapa? Nyengat. Kemudian wajib hukumnya pakai minyak wangi. Jadi ada juga perempuan itu wajib hukumnya kalau diperintahkan suami. Dek, setiap kau dekat sama aku wajib kau pakai minyak wangi. Setiap mau tidur wajib pakai minyak wangi. Berarti kalau udah disuruh ibu pakai minyak wangi udah lantak karuan itu bau badan tuh kurasa itu. Jadi yang kelima, haram perempuan itu memakai minyak wangi. 2 dalilnya. 1 dalil umum. Seorang perempuan yang memakai minyak wangi dari rumahnya, dia keluar dari rumahnya, tujuannya tujuan umum, tak kemana lah selain ibadah. Tujuannya tujuan umum, lewat dia di depan laki-laki. Laki-laki itu bercakap di hatinya, sangkan wanginya minyak wangi ibu itu. Dalam hatinya dia berkata, harum sekali. Maka kata Nabi, saksikan perempuan itu perempuan zina. Satu. Ini yang kedua, pakai minyak wangi tujuannya untuk ibadah. Ke masjid, ke pengajian. Seorang perempuan yang memakai minyak wangi, keluar dia dari rumahnya pergi menuju masjid. Lewat dia di depan laki-laki. Laki-laki itu bercakap di hatinya, harum sekali.
maka kata Nabi, la yaqbalu salataha hatta taqtasilal janabah. Allah tidak menerima solat perempuan itu sampai dia mandi janabah, mandi junub. Kan luar biasa itu. Jadi kalau datang ibu ke masjid, silakan pakai minyak wangi asal jangan berlebihan. Pakailah sekedar jangan bau. Bau kali pun badan awak terganggunya orang solat. Solat awak sebelah ibu tu mak lain baunya, besok tandainya menjauh orang, asal dekat ibu tu renggang sap. Asal bagian dia renggang sap, umpamanya bau badan dia. Kalau begitu pakai minyak wangi sekedar tidak melukai hati orang. Jadi ibu, perempuan itu lebih bagus dia solat di rumahnya, tapi tak ada halangan untuk tidak boleh dia ke masjid asal dijaganya fitnah. Nah kalau ibu tidak ke masjid, solatnya di rumah. Saat ibu mau sholat tetap sunnah iqamah dikumandangkan. Qomat ibu. Tapi pendapat yang lain mengatakan minimal qomat saja laki-laki perempuan. Tapi suaranya tidaklah seperti di masjid. Suara azan atau qomat itu ayusmi anapsahu hurufaha. Bacalah sekedar didengar suaranya oleh telinganya. Jadi nggak usah kuat-kuat kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu ini dalil ini, cuman karena belum tahu padilahnya jarang kuamalkan, Pak. Jadi kalau aku di rumah kadang ingat, kadang tidak. Tapi setelah tahu aku betapa luar biasanya mengumandangkan qomat walaupun salat sendiri, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan sampai mati saya tidak akan meninggalkan itu. Kenapa? Luar biasa pahalanya. Tunggu bentar lagi kita bahas. Santai-santai aja. Jadi pasunnatani li maktubati zakarin wa in balaghahu azanu ghairihi wal iqamatu li imra'atin. Wa yujibu sami'uha. Dan sunnah hukumnya ketika azan dikumandangkan minimal ada 3 perbuatan. Pertama, dengar. Allahu Akbar, didengar. Yang kedua, ucapkan atau katakan seperti apa yang dikatakan tukang azan. Apa bedanya tukang azan dengan kita? Kalau tukang azan itu muazin namanya, sunnah dia dulu azan untuk dirinya, baru dia manggil orang lain. Pamannya, Allahu Akbar, 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 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu selanjutnya. Nah, itu untuk tukang azan. Sunnah hukumnya dia panggil dulu dirinya baru dia panggil orang lain. Nah kalau kita yang mendengar azan, sunnahnya setelah azan dikumandangkan baru kita ngikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab I'anatul Talibin, sunnah mengelus 2 alis. Ambil 2 ibu jari, elus. Ya basiron bila hadaqatin ikhfas ainayya wa nawwirhima. Wahai Tuhan yang Maha melihat. Ya basiron bila hadaqatin ikhfas ainayya wa nawwirhima. Limpahkan atau curahkan cahaya kepada kedua mataku. Apa fungsinya? Setiap dia memandang sesuatu penuh hikmah. Hikmah itulah jembatan dia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Apa yang ditengoknya penuh hikmah. Apa yang ditengoknya dia dapat kebaikan dari apa yang ditengoknya. Walaupun kadang yang ditengok itu bukan yang baik. Kita kan nengok yang baik diam aja kadang. Dia gara-gara nengok astagfirullah minimal. Kan kebaikan namanya itu. Nah, dia melihat yang tidak baik tapi memperoleh kebaikan. Kenapa? Belajar dari ketidakbaikan itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah. Salatu khairum minan naum, shadaqta wa barirta. Ya dibenarkan. Oh betul. Salat itu lebih baik daripada tidur. Shadaqta wa iya cocok gitu kira-kira maknanya. Nah, jadi ketika azan dikumandangkan pertama diam. Nah, ini diam nih yang susah. Ini yang paling payah ini. Paling payah ini.
Awak lagi ajan, di situ ajan, situlah berkombur. Situ ajan, situlah bercakap. Bukan tak boleh. Bolehkah ketika azan dikumandangkan bercakap-cakap? Boleh ketika ada hajat. Di mana kau taruh kunci? Diam aja dia. Gara-gara nggak boleh katanya. Boleh karena hajat. Tapi kalau tidak ada kebutuhan bercakap-cakap ketika azan dikumandangkan, hukumnya makruh, menghilangkan fadilah. Apa fadilahnya? Man sami'al azan faqulu misla ma yaqulul muazzin. Siapa yang mengatakan, siapa yang mendengar ketika azan dikumandangkan, kemudian dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan. Man sami'al azan, siapa yang mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin, kemudian dia mengatakan seperti apa yang dikatakan tukang azan, dakhalal jannah, kau masuk surga. Kan enak aja hadis tuh. Ini hadis ini bikin iblis setan menangis. Enak aja kau cuman diam aja masuk surga, nggak bisa. Dikompor-komporinya lah kawan tuh biar datang sama bapak. Ku tengok kau semalam berdiri-diri di pos kopi, ngapain kau di situ? Nah, biasalah nongkrong, udah bercakap kemana-mana, habis fadilah. Jadi ketika azan diam. Nah, cuman kadang itulah karena hukumnya tidak berdosa, makanya kadang terhiraukan, hilang fadilah. Awak pun ustaz tahu nyawa kadang itu, tak, itulah hebatnya. Setan itu jangankan kalah, seri aja dia nangis. Kadang awak diam, datang orang bercakap. Makanya kadang-kadang ketika azan pura-pura sholat aku tengok lagi sholat dia, padahal bukan sholat, sangkan takutnya lah orang bercakap. Jadi ketika azan kalau tak ada keperluan agak sombong sikit, begini-begini diam aja. Ibu kayak mana ibu perhatikan di sab perempuan tuh waktu azan ada nggak berkombur atau diam? Nggak yakin aku bu. Situ azan dikumandangkan, situlah berkombur. Malah dikatakan lagi, walau talian, walaupun sedang membaca Quran, diam, berhenti dulu. Songkan hebatnya. Padahal baca Quran kan pahalanya besar juga. Ketika dengar azan, stop dulu. Lagi berzikir, stop. Wa mutawaddian, walaupun sedang berwudu. Kalau berwudu awak janganlah boleh stop, lanjut tapi dijawab. Kalau tempatnya enggak strategis lagi sedi adab, menjawabnya dalam hati. Tapi kalau di luar itu mengambil wudhu kan nggak ada WC di situ. Boleh dijawab. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan. Tapi kalau ngambil wudhunya di kamar mandi yang ada WC-nya, tempatnya di hati. Kalau di sebelah itu mengambil kan nggak ada WC situ kan pak. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Sangkan luar biasanya lah fadilah azan tuh. Inilah yang kadang ibadah kecil tapi kita sepele. Apa arti sepele itu? Anggap remeh dengan kecilnya kebaikan itu. Ingat, kata ulama tasawuf, jangan kau remeh dengan kecilnya kebaikan yang kau lakukan. Karena kau tak pernah tahu kebaikan mana yang membuat Allah ridho, kebaikan mana yang menarik kakimu ke dalam surga. Kenapa? Yang disebut amalan itu sikit tapi kontinu, terus. Maka setiap mendengar kebaikan, munajatlah kepada Allah. Ya Allah, apapun yang kudengar, ketika itu kebaikan, bantu aku untuk mengamalkannya. Cukup, gitu aja doa bapak. Jadi ketika azan nanti datang ilmu itu, diam kau, kata. Minimal kayak gitu. Jangan cakap kau. Kemudian, ada 5 amalan yang paling besar ketika azan telah berakhir. La ilaha illallah. Diakhiri dulu jawabannya. La ilaha illallah. Jangan tambah-tambahi pak. Ada orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin haqqin alaiha nahya antum, kemana-mana piginya. Cuman la ilaha illallah, jangan tambah-tambahin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dilakukan? Wa yaqulu ba'dahuma. Pertama, setelah azan dikumandangkan, solawat dan salam dulu kepada Nabi. Sekurang-kurangnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Titik, itu aja. Nah, sekarang ku tanya, pernah bapak amalkan ini setelah azan solawat? Jarang kayaknya ya. Setelah azan langsung Allahumma rabbahad. Itulah. Jadi 5 ini jangan ditinggalkan. Rugi besar. Kenapa? Luar biasa padilanya.
Kenapa rupanya setelah azan langsung solawat? Kenapa mesti solawat salam? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, idza sami'tumul muazzin, apabila engkau mendengar azan dikumandangkan, faqulu misla ma yaqulu, katakan seperti apa yang dikatakan tukang azan. Summa shollu alayya, setelah azan dikumandangkan, bersolawatlah engkau kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Fa inna man shalla alayya sholatan, sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja setelah azan dikumandangkan, sallallahu alaihi biha asron, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksud solawat itu? Keampunan. Jadi kata Nabi, siapa yang setelah azan bersolawat kepadaku sekali, 10 kali Allah mengampunkan dosanya. Sallallahu alaihi biha asron, 10 kali Allah mengampunkan dosanya. Jadi rugi kalau ditinggalkan. Kan nggak capek bibir bilangnya, la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nggak capek bibir, 10 dosa kurang. Sebesar apa dosa itu? Allah lah yang tahu. Ini bulan Muharram ini, menurut tafsir Fakhrul Razi, bulan Muharram ini disebut muazzamatun muhtaramatun, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan Allah. Sangkan dimuliakan dan diagungkannya bulan ini, maka disebutkan siapa yang annal maksiata aksar asaddu ikoban, siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan Muharram ini, Allah lipat gandakan siksanya, azabnya. Wa ta'ata, dan siapa yang melakukan ketaatan di bulan Muharram ini, aksaru sawaban, Allah lipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakannya. Maka dijaga, tingkatkan tata doa fihat ta'atu, tingkatkan ketaatan, minimalkan kejahatan. Artinya kita tak mungkin tak berdosa. Kalau begitu, kalau tak sanggup melakukan kebaikan, minimal jangan melakukan kesalahan. Kalau tak sanggup awak berbuat baik, minimal jagalah mulutmu untuk tidak melukai hati orang. Karena diamnya mulut itu adalah merupakan sedekah untuk diri kita. Karena banyak orang kayak gitu, Pak. Dia tak bisa, mulutnya bercakap, kerjanya semua salah, tak ada betulnya. Kalau tak sanggup awak bercakap, tak sanggup berbuat, minimal diam aja lah. Karena kata Nabi, diam itu emas. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, sholawat. Yang kedua, apa yang dibaca? Barulah doa azan. La ilaha illallah, sholawat dan salam. Baru yang kedua doa azan. Allahumma rabbaha bihid da'wati tammah sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqaman mahmudal ladzi wattah, titik. Sampai situlah hadisnya itu. Kenapa ditambah innaka la tukhliful mi'ad? Hadis yang lain. Jadi siapa yang membaca wa atta innaka la tukhliful mi'ad, dia sudah menggabung 2 hadis. Sebagaimana Bapak menggabung beberapa pekerjaan dalam salat. Dan dulu udah kita bahas kan, doa kita 2 hadis. Allah akbar kabira inni wajjahtu. Ketika Bapak ruku, berapa hadis Bapak gabung itu waktu ruku? Subhana rabbiyal azim, 1 hadis tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambahan wa bihamdi 2 hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, 3 hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, tambah yang terakhir Allahumma ighfirli, 4 hadis. Kalau Bapak ngapal nomor 3, ya 3 hadis. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahumma ighfirli, 3 hadis. Begitu juga waktu ruku sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma ighfirli. Digabung-gabung. Jadi ternyata memang banyak ulama itu menyarankan menggabung-gabung banyak riwayat dalam satu pekerjaan. Jadi setelah azan, pertama sholawat, yang kedua doa azan, yang ketiga doa ibu bapak. Kenapa mesti doa ibu bapak? Anis kurli wali walidaik, ridho Allah di atas ridho orang tua. Karena setelah doa ibu bapak, kita akan berdoa. Kata Nabi, iddat doa bainal azani wal iqamah mustajabun. Doa yang kalian buat di antara azan dan qomat makbul, mustajab. Tapi tidak akan sampai doa itu kalau tidak dilakukan 2 hal. Apa itu? Pertama, sholawat.
Kenapa mesti solawat? Innad du'a bainal azani wal iqamah. Kalau enggak salah, innad du'a bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya doa seorang hamba itu berada di antara langit dan bumi, langit bumi. Tak naik tak turun, berarti tergantung-gantung doa itu. Kenapa? Hatta tusalli ala nabik. Sesungguhnya doa seorang hamba itu, kata Allah dalam hadis qudsi, dia tidak akan sampai kepadaku sehingga yang berdoa itu bersolawat dia kepada nabinya. Jadi habis kita sebelum berdoa, ingat kata kunci pertama, solawat dulu sama Nabi. Kemudian yang kedua, doa ibu bapak. Kenapa? Ridho Allah di atas ridho orang tua. Kalau kau mau dapat ridhoku, jangan kau lupa makmu. Kita kadang berdoa panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam, apalagi bujur sanggar, persegi panjang, lupa. Oh, hektar-hektar doa itu lupa dia ya umatnya. Jadi ketika doa itu duluan. Alhamdulillah, Allahumma sholli, langsung Rabbir firli, barulah ABC. Tak kurang lupa doa ya umat itu nanti. Jadi paten kali urutan kitab ini. Pertama, habis azan. Apa tadi pertama? Salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dua, doa azan. Ketiga, doa ibu bapak. Kalau dalam kitab ya 3 kali. Kalau guruku mengajarkan 5 kali. Kata dia jangankan 5 kali, 1 juta kali pun kau baca, itu takkan sanggup untuk membayar, mengganti perjuangan dan jerih payah orang tua terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Tapi jadilah secara kontinu. 3 kali aja. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Setelah itu inilah puncaknya, Pak. Doa yang dibuat di antara azan dan qomat makbul. Mintalah. Yang keempat berdoa. Doanya doa apa Ustaz? Pribadi. Minta Bapak lah apa yang Bapak minta. Minta semua, jangan takut-takut minta sama Allah. Dan jangan sikit-sikit. Kalau sikit cairnya sikit. Tapi kalau banyak minimal cairnya sikit, kan gitu. Jadi kalau minta banyak minimal cairnya sikit. Jadi kalau minta sikit, enggak cair lah. Jadi minta jangan takut-takut. Banyak-banyak minta, jangan takut. Allah itu sangat kaya. Mau satu dunia ini pun kita minta, tak tumpur Tuhan tuh. Minta A, B, C, D, F, G. Tapi kalau sholat maghrib jangan panjang-panjang. Habis waktu itu pun kadang tak terbaca karena cepat. Mulai hari ini tukang ajan kalau maghrib tuh agak lambat dia qomat. Kalau zuhur asar kan pakai waktu sholat sunat. Agak lambat dia qomat. Kenapa? Kasih kesempatan untuk makmum mengkhatamkan yang 5 ini. Nah yang terakhir yang kelima apa? Dalam i'anah disebutkan baca ayat kursi. Apa padilannya? Siapa yang membaca ayat kursi setelah azan dikumandangkan, Allah gugurkan dosa-dosanya sampai azan berikutnya. Jadi kalau 5 kali azan, 5 kali baca ayat kursi, wah 24 jam seakan Allah memberikan keampunan. Kita ulang. Biar Bapak Ibu ingat, jangan lupa. Pertama habis azan, solawat dan salam. Sekurang-kurangnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kedua, doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu. Ketiga, doa ibu bapak. Rabbir firli wali walidayya 3 kali. Yang keempat, mintalah Pak. Apa saja Bapak minta. Apalagi hajat. Setelah itu baru akhiri dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Gak sampai kurasa 1 menit. Jadi mulai hari ini yang susah kita mengamalkan ini maghrib. Kenapa? Karena nggak ada sholat sunatnya. Kalau subuh panjang. Nah, sebelum ini habis Bapak membaca ayat kursi, barulah Bapak sholat sunat. Sholat sunat itu jangan panjang-panjang ayatnya, karena setelah sholat sunat ada satu amalan yang luar biasa lagi pahalanya. Apa bacaannya sholat sunat? Fatihah kafirun, Fatihah kul huwallah. Cukup. Kan pula baca Yasin Bapak situ, nggak siap-siap lah. Yasin, barulah 15 sudah qomat orang. Nah, jadi rakaat pertama Fatihah kafirun, rakaat kedua Fatihah kul huwallah. Baru setelah assalamualaikum cepat Bapak khatamkan yang 10 ini. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli. Kenapa ini keluar? Sahabat bertanya, ya Rasul, apa zikir yang paling hebat? Bertasbih kau, kata Nabi. Subhanallah.
Itu kan milik Tuhan, itu untuk Tuhan. Bertasbih, bertahmid kau alhamdulillah, itu pun untuk Tuhan. Bertakbir kau Allahu Akbar, itu pun untuk Tuhan. Bertahlil kau, itu yang paling afdal kata Nabi, itu kan untuk Tuhan juga. Jadi untukku apa? Bingung Nabi. Turunlah perintah, suruh dia istighfar, Allahumma ighfirli. Maka ucapan itu tergabung dalam satu bacaan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli. Enggak ada yang mengalahkan pahalanya satu hari itu, kecuali orang yang lebih banyak bacaannya daripada dia. Jadi jangan ditinggalkan, kuat dalilnya itu. Jadi ulang lagi, biar kuat ini dalilnya. Entah tak ibu tengoknya YouTube-nya nanti, ya kan? Enggak ada paket, itu masalahnya. La ilaha illallah. Satu, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dua, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sampai habis. Tiga, Rabbir pirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. 4, doa pribadi, mintalah apa saja. 5, ayat kursi. Baru sholat sunat, Fatihah rakaat pertama dengan Al-Kafirun, Fatihah rakaat pertama dengan rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad. Apa hebatnya? Sekali membaca Kafirun seperempat Quran pahalanya, sekali membaca Qul huwallahu sepertiga Quran pahalanya. Jadi siapa yang sholat sunat Fatihah Kafirun Fatihah Qul huwallahu, tak sadar dia 2 rakaat itu sekarang akan menghatamkan 2/3 Al-Quran dari segi pahala. Gitu. Assalamualaikum cepat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli 10 kali. Masih cukup, Pak. Kalau udah Bapak baca itu belum lagi qomat, tambahi doa lagi, Pak. Minta lagi sama Allah. Tambahi lagi. Mana tahu sedikit kali tadi waktu berdiri itu, ya kan? Tambahi lagi. Mulai hari ini jangan Bapak tinggalkan ini. Luar biasa padilanya. Jangan ditinggalkan. Kalau Bapak nggak mau sholat sunat, berdoa. Jangan duduk ke masjid tanpa ada zikir, percuma. Jangan lagi orang sholat kita bercakap-cakap. Itulah waktu singkat sekali. Kata Nabi, sa'atun khafiyatun. Waktu itu singkat kali. Maka rugilah orang yang menyia-nyiakannya. Seorang ulama besar Makkah, almarhum As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki mengatakan, man lam yastafid bihurmati zamani wal makan fahuwa khusron. Siapa yang tidak memanfaatkan kemuliaan waktu dan tempat. Kalau tempat yang lah, waktunya kapan tadi? Setelah azan. Siapa yang tidak memanfaatkan kemuliaan waktu dan tempat, sungguh dia adalah orang yang paling rugi dalam kehidupan ini. Imam Ghazali bertanya, apa yang paling jauh dari kita? Semua natap langit, bulan, bintang, matahari, as, kursi, rob pada malaikat. Enggak. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang telah berlalu. Jadi waktu yang telah berlalu nggak bisa dimajukan. Kalau ada mesin pengulang waktu kayak di TV-TV itu, akan berusaha kita mencarinya supaya orang-orang yang telah mendahulu kita dipulangkan balik. Atau cara matinya nggak enak dibalik-balikkan, enak-enakan biar enak matinya. Nggak ada itu. Jadi 5 perbuatan nih dipeganglah kuat-kuat, gigit, minta pada Allah. Sampai mati jangan tinggalkan. Ya Allah, bantu aku untuk mengamalkannya. Nggak tahu kita, Pak, di saat-saat mana kadang doa kita itu dikabulkan Allah. Di antara itu adalah ikhtiarnya. Itulah ilmu terakhir yang saya peroleh dari guru saya. Makanya aku kemana-mana menjelaskan ini bulan ini, Pak. Kenapa? Guru saya Syekh Mahmudin Pasaribu, guru besar fikih di Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru. Seminggu sebelum dia meninggal, dia dibaiat menjadi ahlul ilmi wal al untuk Asia Tenggara. Jadi rupanya Asia Tenggara ini ada perkumpulan ulama-ulamanya. Dari Indonesia beliau, Pak, dinobatkan seminggu sebelum meninggal menjadi ulama Asia Tenggara. Sama dulu dengan Profesor Dr. Arsyad Talib Lubis, Syekh Arsyad Talib Lubis. Itu juga pernah dinobatkan di Asia Tenggara. Ini ulama Mandeling Natal tuh. Tapi tak panjang bayar umurnya. Bulan 12 tahun lalu kan saya jumpa dengan dia. Belajar di lembah Sorik Marapi, di lembah Gunung Sorik Marapi, di daerah desa Sibanggor. Tempat air panas itu yang semalam kejadian meletup gas itu dari situ itu. Jadi kalau kita pergi ke rumahnya itu,
Diambilnya itu suka-sukanya buku. Ya, kasihlah nasihat ya. Diambilnya, dibacanya. Nah, inilah amalan. Dia menangis saat menceritakan yang ketiga katanya. Yang ketiga, setelah sholawat, setelah apa, berdoa azan, doa ibu bapak. Itulah menangis dia. Sehebat apapun doamu terhadap orang tuamu, itu takkan sanggup membalas jasanya terhadapmu. Banyakkan baca, bukan mesti azan aja katanya. 5 inilah diwasiatkannya kepada kami. 3 orangnya kami datang. Saya, ipar saya, satu lagi sepupu saya. Pergi kami ke situ, dikasihnya nasihat. Ucapan dia terakhir, jaga kedekatan hatimu kepada Allah, Allah akan perhatikan kebutuhanmu. Paten kali itu. Jadi nggak perlu kau minta panjang-panjang katanya. Nggak perlu kau berdoa panjang-panjang kali lebar. Kalau udah kau jaga kedekatan hatimu kepada Allah, belum kau minta, udah tahu Tuhan itu apa yang mau kau minta, udah dicairkan duluan. Kan sama kita begitu sama anak kan Pak? Anak gitu. Apa jadi yang kita dah tengoknya bapak pulang kerja kunang-kunang mata. Kenapa ya? Agak pening. Udah pergi dia ke dia beli Paramek, Panadol, Prokol. Bukan semuanya, mana cocok Maya. Jadi apa yang kita suruh dilakukan? Jangan. Baiklah anak itu diturutinya. Kira-kira kalau dia nengok-nengok sepatu, bapak udah tahu kan? Belum minta udah bapak belikan gak itu? Jadi kata guru itu luar biasa. Jaga kedekatan hatimu kepada Allah, Allah akan perhatikan kebutuhanmu. Belum kau minta, udah dikasih Tuhan. Jadi 5 ini jangan kita tinggalkan ini Pak. Berusaha kita. Kemudian wa Ibnu Najjari an Abi Hurairah, dari Imam Ibnu Najjar. Kata Imam Ibnu Najjar tadi, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna. Ada 3 perkara yang seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di dalamnya, ma'uhisna illa bisahmatin harsirson ala ma fihinna minal khairi wal barakati. Maka tidaklah 3 perkara itu diambil. Jadi jangan satu-satu, 3-tiganya diambil, congok, semuanya diambil. Sangkan hebatnya kebaikan dan keberkahan yang ada padanya. Apa itu? Jadi ada 3 pahala yang luar biasa kebaikannya di sisi Allah. Yang pertama, at-ta'zinu bis shalah, mengumandangkan azan untuk sholat. Makanya bapak berebutlah jadi tukang azan di masjid nih. Minimal sekali seumur hidup. Udahlah kalau bapak malu maghrib, isya, mainkan zuhur. Zuhur kan tak seram ini jemaahnya kan Pak. Kalau nggak asar, kalau nggak subuh mainkan. Bikin daftarnya mulai dari bapak subuh. Minimal lah sekali udah pernah kuazan di Masjid Al-Ikhlas tuh. Semuanya menjadi saksi. Semuanya, benda hidup, benda mati, semuanya menjadi saksi. Akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Jadi ada 3 pahala yang luar biasa dalam hidup ini. Pertama, azan untuk sholat. Kemudian yang kedua, wa ta'ziru bil jamaah. Ini yang paling hebat lagi, apa itu? Berjalan kaki menuju sholat berjamaah ketika matahari terik. Sholat apa itu? Zuhur. Mulai besok amalkan ini Pak. Bapak jangan naik sepeda motor kemari sholat, jalan Bapak. Apalagi rumah yang di ujung-ujung, jalan aja PP. Jangan naik kereta, jalan. Gugur dosa, gugur kolesterol, gugur keringat, nggak masalah. Jadi luar biasa ini. Saya membacanya iya pula, aku pikir. Makanya di Masjid Haram tuh bukan tak ada skuter Pak. Tak pernah aku tengok orang Arab tuh naik kereta, naik sepeda motor. Di Masjid Haram tuh kan ada basement. Ada 3 tingkat basement itu. Di bawah jalan raya itu parkir itu. Apalagi di bawah tower Zam-Zam tuh 4 lantai itu basement. Pergi situ salah-salah nggak ada mobil. Tak pernah datang jalan kaki, panas-panas itu. Jadi yang satu lagi, wassolatu fi awalis subuh, solat di saf pertama. Ini saf pertama nih Pak Raudoh ini. Jangan bapak tak mau berebut. Kayak mana orang berebut masuk ke Raudoh tuh Pak? Berebut.
Tak tahu lagi mana anak-anak, mana orang tua, main hajar aja. Itulah kadang tak beradab tuh. Demi apa? Masuk ke raudhah. Kenapa? Luar biasa fadilahnya. Jadi raudhah di masjid itu saf pertama. Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wasafil awal. Kalau tahu orang itu, kata Nabi, betapa luar biasanya pahalanya jadi tukang azan dan berada di saf pertama salat, mereka tidak akan memperolehnya kecuali diundi. Diundi. Kayak mana ngundinya? Kayak mana kata anak muda itu? Tuok. Kalau keluar limpul kau di depan, kalau keluar burung udah aku di saf berdua. Kenapa orang nggak pernah berebut ke saf kedua? Pertama, karena pahala itu abstrak. Abstrak itu apa? Ada tapi tak kelihatan. Maka pakai ini keimanan, keyakinan. Cobalah kata Allah, sekali sholat di saf pertama dapat 10 kambing hidup-hidup. Mak bunuh-bunuhan orang di Al-Ikhlas. Udahlah kau kan udah selusin kambing kau, giliran lah katanya. Nah jadi kalau di saf pertama berebut bapak, jangan kasih orang. Kenapa? Mengutamakan kepentingan orang baru kepentingan pribadi untuk urusan dunia, hukumnya sunnah. Jadi kalau udah cerita makan, walaupun aku ustaz, udahlah, aku kan masih muda, biarlah yang tua dulu depan, awak anak muda di belakang. Begitu. Untuk dunia kau dulu baru aku. Tapi mengutamakan kepentingan orang baru kepentingan pribadi dalam urusan akhirat, hukumnya makruh. Jadi kalau di saf pertama itu berebut, ya udahlah kau aja lah di depan, aku di belakang. Nggak bisa. Yang paling banyak kan khatib itu bilang, bapak, saudara-saudara, mari kita isi saf-saf kosong yang ada di depan mata kita. Bukan dia maju ke depan. Ya, silakan Pak. Nah, jangan berebut bapak, berebut di saf. Ini raudhahnya Al-Ikhlas itu di saf pertama. Di saf pertama. Dia bapak jamaah dimuliakan Allah. Nah, jangan tapi. Saya aja pun kalau udah sampai di Madinah, adab pertama masuk ke Madinah itu datang ke Nabi dulu, ngadab. Bedanya di mana? Kalau kita masuk ke Al-Ikhlas, Allahumma ftah li abawaba rahmatik. Kalau di Masjid Nabawi, setiap masuk keluar Masjid Nabi harus pakai solawat dan salam. Jadi mau masuk ke masjid, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abawaba. Begitu juga keluarnya. Kalau kita di sini sholat, membuang ludah, membuang sesuatu dari mulut, itu pakai ke kiri. Tapi kalau di Masjid Nabi nggak boleh buangnya ke kiri, karena di kiri ada makam Nabi. Buangnya ke kanan. Kalau kita di Masjid Al-Ikhlas berzikir, imamnya membelakang, imamnya menghadap ke apa itu? Utara atau selatan di sana? Barat, timur, utara lah sana. Jadi ke sana wajahnya, pipinya menghadap ke makmum. Tapi ketika kita berzikir, mana tahu dapat kesempatan menjadi imam di daerah raudhah, kita nggak boleh kayak gitu, maka terbalik. Begini. Jadi mukanya ke kuburan, pipinya ke. Kenapa? Kalau buat ke sana kita membelakangi Nabi lil adab. Itulah salah satu perbedaan. Izin ya, maaf. Nanti kita lanjutkan, masih belum lagi selesai tadi kan? Apa pahalanya rupanya solat sendiri berqomat? To be continue. Kita lanjut di episode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.